邱江总，邱江总，天天给我跑进来，还不赶紧把他们赶出去！半天是个做搬运工的穷狗啊！ Halo semuanya, kembali lagi bersama Tukang Drama. Nah bre, kali ini Mimin akan membahas drama tentang sepasang orang tua, yang bernama Donny Liberty dan Hannah Giandra. Nah kedua orang tua ini ternyata kehilangan anaknya selama bertahun-tahun. Namun setelah menemukan si putra tercinta, mereka menyembunyikan identitasnya, untuk menguji karakter putra mereka. Keduanya pun menyamar sebagai pekerja biasa. Nah bre, apakah identitas orang tuanya akan terungkap dan berakhir bahagia? Dan tidak mengkadal buntingkan. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Di sebuah mobil mewah yang melaju kencang, terkandung dua orang bersuami istri yang berwajah gugup. Mereka adalah pemilik grup Waharsa yang merupakan grup terkaya di dunia. Wajah mereka gugup bukan karena kedapatan memiliki pagar laut, melainkan karena sebentar lagi akan bertemu anak mereka yang ternyata telah hilang dan tercecer selama 20 tahun. Mereka pun tidak sabar ingin segera berjumpa dengan putra mereka. Sementara itu, anak yang mereka maksud ternyata bekerja sebagai kuli panggul dengan bayaran di bawah UMR kecamatan. Ketika sedang istirahat, pemuda yang bernama Yuda itu terkejut, karena mendapat miss call dari dua orang yang tidak dikenalnya. Namun alangkah kagetnya, kedua orang yang berpenampilan di bawah standar itu, memanggil Yuda sebagai anak mereka. Dan ternyata mereka adalah orang kaya tadi. Donny dan Hannah yang merupakan suami istri terkaya itu, ternyata sengaja menyamar sebagai orang miskin, agar anak mereka tidak kaget dan bisa menerima identitas mereka. Mereka pun mendekati Yuda, sambil berusaha meyakinkannya bahwa Yuda adalah anak mereka yang hilang tercecer entah di mana. Yuda pun menjadi yakin berkat Hannah yang menyinggung kalung dan cerita kesukaan Yuda sewaktu kecil yang tentu saja bukan cerita Cocomelon. Yuda pun terharu dan memeluk kedua orang tua yang telah lama dirindukannya itu. 老陆，你看那是找到你了，大叔。 Donny kemudian mengungkapkan bahwa dirinya adalah kuli sedangkan Hannah adalah petugas kebersihan. Ternyata Yuda sama sekali tidak keberatan dengan pekerjaan dan penghasilan kedua orang tuanya, melainkan menerima mereka dengan tangan terbuka seluas stadion GBK. Yuda lalu menyampaikan niatnya untuk bertemu pacarnya yang bernama Jessie. Ia berkata akan menikah secara terbuka dengan Jessie bulan depan. Mendengar itu, kedua orang tua Yuda ikut senang sambil berniat untuk ikut bertemu dan membuka Jessie. Singkat cerita, Yuda bertemu Jessie di rumah makan yang telah dijanjikan. Namun begitu melihat kedua orang tua Yuda, Jessie kemudian terlihat risih sambil menanyakan mengapa Yuda membawa kedua orang tuanya ke tempat itu. Pasalnya, hanya dengan keadaan Yuda yang merupakan buruh angkut penghasilan rendah, sedangkan orang tua Jessie yang sudah sukses hampir pasti menolak pernikahan mereka. Ia takut jika sampai ortunya malah mendiskualifikasi Yuda, karena memiliki orang tua yang miskin. Namun Yuda ternyata bersikeras agar kedua orang tuanya ikut dipertemukan dengan kedua orang tua Jessie. Akhirnya Yuda pun masuk ke dalam ruangan restoran dengan membawa kedua orang tuanya tanpa kantong kresek sedikit pun. Di situ Yuda langsung saja terkena kartu kuning karena tidak disiplin dan terlambat datang. Namun untung saja ada seorang gadis cantik mempesona serta alim dan tidak sombong yang membela Yuda. Gadis itu adalah teman akrab Jessie yang bernama Intan. Akhirnya Yuda pun dipersilahkan duduk. Dan Yuda juga mempersilahkan kedua orang tuanya untuk duduk bersama. Namun begitu hendak duduk, orang tua Jessie terlihat melayangkan protes pada wasit, karena mengira bahwa kedua orang tua Yuda tadinya hanyalah pelayan di restoran itu. Mereka pun tidak mempersilahkan orang tua Yuda duduk bersama mereka. Akan tetapi, Yuda kemudian memperkenalkan bahwa kedua orang tua yang berpenampilan penuh lumut tersebut adalah orang tuanya. Ayah Yuda kemudian dengan sopan memperkenalkan dirinya sambil memberikan hadiah yang sedari tadi telah disiapkannya untuk orang tua Jessie. Namun ayah Jessie ternyata tidak menghargai pemberian itu dan langsung membuangnya keluar lapangan sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Ia sangat tidak rela jika harus memiliki hubungan keluarga dengan kuli bangunan dan petugas kebersihan. Mereka lalu menganggap Yuda hanya memanfaatkan pernikahannya dengan Jessie, untuk kemudian menghidupi keluarga mereka dari harta kedua orang tua Jessie. Akhirnya kedua orang tua Yuda habis dimaki dan direndahkan oleh seluruh keluarga Jessie. Tak terkecuali oleh Jessie sendiri. Ia menganggap kedatangan orang tua Yuda sebagai penghambat dan penyumbat dari pernikahannya. Karena ragu, ibu Jessie kemudian memberikan syarat agar kedua orang tua Yuda harus memberikan sebuah rumah pernikahan jika ingin Yuda dan Jessie tetap melanjutkan pertandingan. Yuda yang mendengar itu, lalu menyampaikan keberatannya karena sebelumnya ia telah direstui untuk mengumpulkan uang dan membeli rumah pernikahan setelah 2 tahun menikahi Jessie. Namun tak disangka, ayah Yuda ternyata menyanggupi permintaan itu. Ia bersedia untuk menyediakan rumah untuk diberikan kepada pengantin. Barulah setelah itu,
Kedua orang tua Jesse terlihat ramah dengan penuh norma serta kesopanan berbudi pekerti luhur, dan memperbolehkan kedua orang tua Yuda untuk ikut duduk dan makan bersama mereka. 郡主茶叶。 就是个废物，且找个狗架都比嫁他好。 Setelah makan, Yuda lalu menanyakan kepada kedua orang tuanya mengenai biaya untuk mendapatkan rumah pernikahan yang diperkirakan uang mukanya senilai 300 juta. Namun kedua orang tuanya mengatakan bahwa mereka memiliki tabungan yang telah dikumpulkan. Ibu Yuda juga mengungkapkan bahwa ia sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu bahkan meremehkannya sehingga penyamarannya hampir saja terbongkar. Namun untung saja ayah Yuda segera meluruskan dan mengingatkan ibu Yuda. Setelah Yuda dan Jesse akhirnya pergi, tiba-tiba saja rombongan mobil mewah datang menghampiri kedua orang tua Yuda tanpa malu-malu. Di situ Pak Doni kemudian mengeluarkan perintah untuk mencarikan Yuda rumah sederhana yang berharga 800 juta saja. Hal itu ia lakukan agar identitas kekayaannya tidak terungkap kepada Yuda. Ia takut, jangan sampai besannya akan memanfaatkan kekayaan mereka, jikalau Yuda diberikan rumah yang mewah. 陆总，我听说你要给少爷买婚房。 Besok harinya, Pak Doni dan Bu Hana sedang bersiap untuk pergi menemani Yuda melihat rumah pernikahannya. Namun alangkah kagetnya mereka, karena ternyata asisten yang ditugaskan untuk memberikan alamat rumah tersebut, ternyata telah sukses salah memberi alamat. Akhirnya Yuda ternyata diberikan alamat rumah Pak Doni, yaitu Villa Awanta nomor 1, yang merupakan villa termewah di kota itu. Pak Doni pun terperanjat tanpa ampun dan segera beranjak untuk menyusul Yuda sebelum terjadi kesalahpahaman dan identitas mereka terbongkar. Namun tak disangka, Yuda dan seluruh keluarga Jesse ternyata telah sampai ke Villa Awanta nomor 1. Mereka tentu saja sangat mengagumi villa itu dan tidak menyangka jika kedua orang tua Yuda ternyata membelikan rumah semewah itu. Yuda pun juga ragu jikalau kedua orang tuanya ternyata membelikan rumah semewah itu. Adik Jesse yang bernama Stephen kemudian mengungkapkan keraguannya jikalau kedua orang tua Yuda yang miskin mampu untuk membeli villa nomor 1 yang termahal di kota itu. Akhirnya Yuda pun dimarahi karena dikira telah menipu kedua calon mertuanya. Ia akhirnya gugup dan berusaha untuk menghubungi kedua orang tuanya untuk klarifikasi di channel Densu. Namun sebelum melakukan, itu tiba-tiba Intan yang juga datang menunjukkan foto yang dipajang di dinding, yang ternyata foto dari kedua orang tua Yuda. Maka semua orang pun menjadi terkejut melihat foto itu. Namun Stephen yang masih tidak percaya dengan kedua orang tua Yuda, kemudian mengungkapkan bahwa foto itu adalah hasil editan yang dipajang di situ untuk menunjukkan bahwa villa tersebut adalah milik mereka dengan tujuan untuk menipu. Karena merasa kesal telah dipermainkan oleh Yuda, Jesse lalu mengungkapkan bahwa kini dirinya menginginkan rumah yang telah dibayar kontan dan tidak mau ikut membayar jikalau rumah yang dibelikan ternyata masih kredit. Dengan begitu, kedua orang tua Jesse juga mengungkapkan bahwa mereka tidak menginginkan Villa Awanta nomor 1 yang mahal itu. Namun mereka menginginkan rumah yang ada di kompleks sebelahnya, yang harganya berkisar 2 miliar. Mendengar tuntutan seperti itu, Yuda kemudian terlihat emosi kepada Jesse dan kedua orang tuanya. Intan yang ikut-ikutan kesal karena tuntutan yang tidak masuk akal itu lalu kemudian membela Yuda. Akhirnya Intan pun kemudian dituduh memiliki hubungan khusus dengan Yuda karena terlalu sering membelanya. Yuda akhirnya kesal dan mengungkapkan bahwa dirinya telah melihat bagaimana sebenarnya sifat Jesse dan seluruh keluarganya. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk tidak jadi menikahi Jesse. Jesse kemudian emosi sambil mengatakan bahwa dirinya menginginkan uang senilai 200 juta jikalau Yuda ingin membatalkan pernikahan dengannya. Namun tentu saja Yuda tidak terima dan menolak permintaan Jesse. Hal itu membuat ibu Jesse menjadi marah dan kemudian mendorong Yuda sehingga akhirnya Yuda tidak sengaja menyenggol sebuah guci yang kemudian dengan sukses terjatuh dan pecah berkeping-keping. Suara guci itu kemudian mengundang ketua keamanan datang ke tempat itu bersama 2 orang satpam. Ketua keamanan bernama Fendi itu kemudian terlihat panik karena melihat guci mahal di ruangan tersebut kini telah pecah. Tidak mau dituduh, kemudian ayah Jesse segera terburu-buru untuk permisi dari situ. Namun tentu saja niat itu segera dihalangi karena mereka telah dianggap menyelinap masuk ke dalam villa milik Pak Doni, yang merupakan pemilik grup Waharsa yang merupakan grup terkaya di dunia itu. Selain itu, mereka juga ternyata dituduh memecahkan sebuah guci yang harganya ternyata senilai 10 miliar. Mendengar itu, Jesse sekeluarga seolah terlepas jantung dan paru-parunya, lalu serempak menuduh Yuda sebagai kambing hitam dan gelap. Fendi kemudian marah dan menampar Yuda sehingga akhirnya kartu identitasnya jatuh. Fendi yang membaca kartu identitas itu, lalu meminta anak buahnya untuk mendatangi alamat rumah Yuda dan menagih kedua orang tuanya untuk mengganti guci itu. Jesse kemudian merendahkan kedua orang tua Yuda bahwa mereka sudah pasti tidak akan sanggup untuk membayar guci itu karena terlalu miskin. Yuda kemudian berkata bahwa ia tidak ingin jika orang tuanya diganggu dan berjanji akan bertanggung jawab untuk mengganti guci tersebut. Akan tetapi, salah satu satpam kemudian mendapat info bahwa Pak Doni beserta istrinya sedang dalam perjalanan menuju rumah tersebut.
Fendi menduga bahwa Pak Doni datang karena sudah mengetahui masalah ini. Untuk itu, Fendi pun langsung memerintahkan Yuda untuk segera berlutut sembari menunggu kedatangan pemilik villa tersebut. Yuda yang disuruh seperti itu, kemudian menolak dan lebih memilih untuk mengganti guci tersebut. Karena menolak disuruh berlutut, akhirnya Yuda pun dipaksa oleh kedua orang satpam sehingga akhirnya ia berlutut di atas pecahan guci dan membuat lututnya mengeluarkan saos. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh kedua orang tua Yuda yang tiba-tiba datang mengenakan kostum orang miskin lagi. Mereka pun menghardik siapapun yang telah berani mengganggu anak mereka. Namun ternyata Fendi yang ternyata sama sekali tidak mengenal paras dari Pak Doni dan istrinya. Lalu kemudian mengancam mereka berdua untuk segera mengganti guci yang telah dipecahkan oleh Yuda sebelum pemilik villa tersebut tiba. Melihat guci yang telah pecah tersebut, Pak Doni lalu tiba-tiba berpura-pura panik sambil memberikan kode kepada istrinya untuk ikut bersandiwara seolah-olah mereka tidak mampu untuk mengganti guci tersebut. Ibu Doni juga kemudian ikut bersandiwara dan meminta bantuan kepada kedua orang tua Jesse untuk membantu mereka mengganti guci itu. Akan tetapi, orang tua Jesse ternyata keduanya bersifat pengecut dan berkilah bahwa mereka tidak memiliki hubungan sama sekali dengan orang tua Yuda. Hal itu pun kemudian membuat Yuda semakin yakin untuk tidak lagi berhubungan dengan Jesse dan keluarganya, serta memutuskan hubungan di antara mereka. Sementara itu, Fendi yang sudah tidak sabar dengan drama yang diperlihatkan oleh para keluarga yang ada di situ, kemudian segera menagih Yuda dan keluarganya untuk segera mengganti guci yang telah pecah sebelum Pak Doni dan Bu Hana datang ke tempat itu. Mendengar itu, Pak Doni dan Bu Hana yang sedang menyamar pun terlihat panik lalu memutuskan untuk segera membuka identitas mereka yang sebenarnya. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh Intan yang mengatakan bahwa dirinya akan mengganti biaya guci tersebut. Mendengar itu, tentu saja semua orang menjadi bingung karena tahu bahwa Intan hanyalah pegawai biasa dengan gaji yang tidak seberapa. Namun alangkah kagetnya mereka, karena ternyata Intan mengaku bahwa dirinya adalah anak dari keluarga barista yang merupakan salah satu keluarga terkaya di kota tersebut. Mendengar itu, tentu saja membuat semua orang menjadi terperanjat. Intan mengaku bahwa dirinya menyembunyikan identitasnya untuk mencari pengalaman hidup. Namun di lain sisi, Yuda terlihat kebingungan mengapa Intan mau untuk membantunya. Maka terungkaplah bahwa 3 tahun yang lalu, Intan pernah ditolong oleh Yuda pada saat dirinya hampir saja diganggu oleh preman di tengah malam. Dan sejak saat itu, Intan kemudian mencari tahu identitas Yuda dan akhirnya mencoba mendekati Jesse untuk ia jadikan sebagai sahabat dekat demi bisa terus mengikuti Yuda. Mendengar hal itu, Jesse semakin yakin bahwa Yuda dan Intan sedari dulu telah berselingkuh di belakangnya. Namun sebelum ia hendak berbuat kasar kepada Intan, Stephen lalu berusaha mencegahnya karena tahu bahwa Intan ternyata adalah anak dari keluarga barista yang kaya, yang tidak boleh disinggung oleh mereka. Fendi akhirnya mulai terlihat tenang karena sudah ada orang yang mau mengganti kerusakan guci tersebut. Intan lalu menyerahkan kartu bebas miskinnya untuk digunakan membayar ganti rugi. Namun alangkah kagetnya, karena ternyata kartu yang ia berikan tidak memiliki saldo sedikit pun. Di tengah kebingungannya, Intan kemudian segera menelpon ayahnya yang ternyata sedang bermesraan bersama ibu tirinya. Firasat Intan ternyata benar. Karena ternyata, ayahnya lah yang memblokir semua uang di rekeningnya. Hal itu karena ayahnya menginginkan Intan segera pulang dan menikah dengan anak dari keluarga Leonardo. Namun ternyata Intan berusaha mengelak dan menolak permintaan itu, sehingga akhirnya ayahnya kembali menutup telepon. Segera setelahnya, ayah Intan pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Intan berdasarkan sinyal telepon yang baru saja mereka terima. Akhirnya Fendi kemudian kembali menjadi emosi dan berusaha menangkap orang-orang yang telah mengacau di tempat itu. Yuda berusaha menghalangi para satpam yang hendak menangkap dirinya beserta kedua orang tuanya. Namun ayah Yuda meminta agar mereka tetap tenang karena ia menjamin bahwa guci itu tidak perlu diganti sama sekali. Mendengar itu, Fendi kemudian meremehkan perkataan dari ayah Yuda karena menganggap dirinya seolah-olah adalah Pak Doni. Dan tak disangka ayahnya Yuda pun mengakui hal itu. Tentu saja Fendi tidak percaya kuli bangunan seperti ayah Yuda telah mengaku sebagai Pak Doni. Lalu salah seorang satpam kembali menerima info bahwa ternyata Pak Doni beserta istrinya telah berada di Villa Awanta. Mendengar itu, mereka pun menjadi kebingungan karena sama sekali tidak melihat Pak Doni dan Bu Hana telah tiba di villa tersebut. Hingga akhirnya, mata mereka tertuju ke foto besar yang dipajang di ruang tamu villa tersebut. Seketika mereka tersentak. Karena ternyata, kedua orang tua Yuda adalah orang yang sama dengan orang di foto besar tersebut. Namun hampir saja mereka meyakini hal itu, Ibu Jesse tiba-tiba berusaha meyakinkan Fendi bahwa foto yang ada di situ telah diedit dan dipajang, agar bisa menipu mereka semua bahwa Villa Awanta tersebut adalah milik dari kedua orang tua Yuda. Mendengar itu,
Fendi pun kembali menjadi emosi serta langsung mengambil foto tersebut dan membantingkannya ke tanah serta menginjak-injaknya. Melihat wajah kedua orang tuanya diperlakukan seperti itu, Yuda menjadi emosi dan langsung menyerang Fendi. Fendi yang tidak terima diperlakukan seperti itu, kemudian meminta kedua anak buahnya untuk menyekap Yuda sembari dirinya kembali menghancurkan foto tersebut karena tidak peduli dengan Yuda yang tidak terima karena foto kedua orang tuanya diperlakukan secara tidak sopan. Kekacauan tersebut kemudian menjadi terhenti karena manajer Villa Awanta yang bernama Morgan kemudian datang ke tempat itu. Ia datang karena mendengar bahwa Pak Doni dan istrinya akan segera namun betapa kagetnya dirinya karena melihat foto Pak Doni dan Bu Hana telah acak-acakan amburadul tergeletak di lantai. Dia pun segera menunjukkan amarahnya sambil menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas rusaknya foto tersebut. Fendi dengan pucat pasi kemudian mengaku bahwa dirinyalah yang merusak foto itu. Hal itu membuat Pak Morgan menjadi sangat emosi sambil menyatakan bahwa itu adalah foto dari Pak Doni dan Bu Hana. Sontak semua orang pun menjadi terkejut karena foto tersebut sama sekali bukanlah foto editan. Fendi kemudian berusaha menjelaskan kejadian di tempat itu sedari tadi, sambil menunjuk kedua orang tua Yuda yang mereka tuduh sebagai orang miskin yang mengaku sebagai orang yang ada di foto tersebut. Melihat kedua orang tua Yuda, Morgan tentu saja berubah menjadi sopan dan menegur kedua orang tua Yuda dengan sangat ramah dan memanggil mereka sebagai Pak Doni dan Bu Hana. Akan tetapi, keluarga Jesse kembali meyakinkan Pak Morgan bahwa ia salah memberi hormat, karena kedua orang tua Yuda sama sekali bukanlah Pak Doni dan Bu Hana. Mendengar itu, Pak Morgan entah kenapa terpengaruh dan menjadi ragu, sambil berusaha menanyakan kebenarannya kepada kedua orang tua Yuda. Pak Doni hampir saja kembali mengungkapkan identitasnya, namun Yuda memotong pembicaraan sembari mengatakan bahwa kedua orang tuanya sama sekali tidak ada hubungan dengan Pak Doni dan Bu Hana yang ada di foto tersebut. Mendengar hal itu, Morgan pun semakin ragu. Apalagi setelah kedua orang tua Yuda menyangkal dengan berkata bahwa mereka tidak mengenal Pak Doni dan Bu Hana, karena takut identitasnya terbongkar. Pengakuan tersebut akhirnya membuat Pak Morgan berkeputusan untuk segera memanggil pihak keamanan, karena telah menuduh Yuda dan keluarganya telah masuk ke dalam villa tersebut tanpa izin. Namun mendengar hal itu, tiba-tiba saja ayah Yuda mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menerobos masuk ke tempat itu. Ia lalu mengeluarkan sebuah benda yang dibungkus kantong plastik kepada Pak Morgan. Alangkah kagetnya mereka, karena ternyata isi dari kantong plastik tersebut adalah kunci dari Villa Awanta 01 yang hanya ada satu-satunya di dunia ini. Selain itu di dalam plastik tersebut, juga ada akta tanah dan bangunan dari villa tersebut. Melihat cap dan logo yang ada di akta itu, maka bisa dipastikan bahwa sertifikat itu adalah asli. Namun keluarga Jesse kemudian berusaha meyakinkan bahwa ayah Yuda mendapatkan kunci dan akta itu dari hasil curian. Ayah Yuda yang dituduh seperti itu kemudian menjadi tidak terima dan berusaha menelepon seseorang untuk membuktikan bahwa kunci dan akta tanah yang ia miliki bukanlah hasil curian, melainkan pemberian dari orang lain. Orang yang ditelepon oleh ayah Yuda bernama Arman. Ia kemudian dipanggil untuk segera datang ke Villa Awanta untuk menjelaskan mengenai kunci dan surat tanah yang dimilikinya. Dengan begitu, ayah Yuda pun mengaku bahwa Arman Gunawan yang baru saja diteleponnya adalah salah satu orang yang berkuasa di kota mereka. Mendengar hal itu, Intan kemudian berkata bahwa dirinya juga mengenal salah seorang bermarga Gunawan yang juga memiliki kuasa di kota itu. Untuk itu, Intan pun segera menelpon orang yang ia maksud yang ternyata adalah sahabatnya yang bernama Cindy. Intan kemudian menjelaskan bahwa ia berusaha dilaporkan ke polisi, jikalau dirinya tidak mampu untuk mengganti Gucci yang telah rusak di Villa Awanta. Sontak mendengar itu, Cindy pun berusaha menenangkan Intan sambil berkata bahwa ia akan segera datang dan menolong sahabatnya itu. Jesse dan keluarganya kemudian mengungkapkan ketidakpercayaan mereka kepada ayah Yuda dan juga Intan yang menelpon orang penting. Mereka menganggap bahwa telepon yang dilakukan mereka hanyalah sebuah akting untuk mengulur waktu. Namun ternyata Pak Morgan memberikan mereka kesempatan sembari menunggu orang yang mereka panggil. Tak lama kemudian, Cindy akhirnya telah datang. Mereka menjadi terkesima karena Cindy ternyata adalah anak dari komisaris Villa Awanta. Cindy kemudian memerintahkan agar para satpam yang ada di situ untuk melepaskan Intan. Ia pun memanggil pengawalnya sambil menunjukkan sebuah Gucci yang ternyata sama dengan Gucci yang baru saja dipecahkan oleh Yuda. Maka dengan begitu, permasalahan Gucci pun berhasil diselesaikan oleh Cindy. Dan karena hal itu, Cindy kemudian mengajak Intan dan juga Yuda untuk segera pergi dari tempat itu. Namun ternyata niat mereka kembali dihalangi oleh Morgan yang mempertanyakan mengenai kunci dan akta tanah yang telah diperoleh ayah Yuda. Untuk itu, Yuda dan keluarganya belum diperbolehkan untuk keluar dari tempat itu sebelum semuanya menjadi jelas. Akan tetapi,
Jesse kemudian tak disangka berusaha menuduh bahwa kedua orang tua Yuda bisa saja telah mencuri sesuatu di rumah tersebut berhubung mereka memiliki kunci untuk masuk ke villa itu. Mendengar itu pihak keamanan pun diperintahkan untuk memeriksa seluruh villa jikalau ada sesuatu yang telah hilang. Lalu tiba-tiba Fendi kembali menunjuk sebuah benda yang ada di ruang tamu yang ternyata hilang. Itu adalah sebuah mutiara yang dipajang yang hanya ada satu di dunia. Namun yang mereka tidak tahu, ternyata Stephen sebelumnya telah diam-diam mencuri mutiara itu dan menyembunyikannya di sakunya. Stephen pun memperlihatkan mutiara itu kepada ibunya sambil memberi isyarat agar ia membantu menyembunyikan hal itu. Untuk itu, ibu Jesse langsung menuduh kedua orang tua Yuda yang telah mencuri mutiara tersebut, agar Stephen bisa dengan sukses mengambil mutiara dan membuat mereka kaya raya. Morgan yang mendengar hal itu kemudian menjadi terhasut dan meminta agar pihak keamanan segera menggeledah dan membuka semua pakaian yang dikenakan oleh kedua orang tua Yuda. Untungnya sebelum itu terjadi, tiba-tiba Pak Arman datang ke tempat itu. Morgan dan Fendi langsung saja memberi hormat kepada bosnya itu. Arman mengatakan bahwa dirinya datang ke tempat itu karena berniat menolong orang penting yang ternyata Pak Doni dan istrinya. Mendengar itu, Morgan dan Fendi menjadi kebingungan karena sama sekali tidak melihat Pak Doni dan Bu Hana ada di situ. Mendengar itu, Arman pun menjadi emosi dan langsung menampar mereka karena jelas-jelas Pak Doni dan Bu Hana ada di hadapan mereka. Arman pun segera menghampiri Doni dan istrinya sambil berusaha memberi hormat. Namun ternyata tindakannya itu langsung dicegah oleh Pak Doni, karena takut jika identitasnya ketahuan oleh Yuda. Pak Doni hanya berusaha membuat Arman mengaku bahwa dirinya lah yang memberikan kunci dan akta tanah itu kepadanya. Namun kemudian, Cindy mengatakan bahwa ia berusaha mengungkap kedua orang tua Yuda yang dituduh mencuri mutiara yang ada di tempat itu. Mendengar itu, Pak Arman menjadi sangat marah karena merasa tidak mungkin jika Pak Doni dan istrinya mencuri. Arman kemudian mencoba menjelaskan kenapa orang yang mereka tuduh tidak mungkin mengambil mutiara itu. Namun penjelasannya kemudian tertahan karena ayah Yuda tiba-tiba memberitahu bahwa dirinya adalah anak buah dari Pak Doni dan Bu Hana. Kedua orang tua Yuda kemudian mengaku bahwa mereka disuruh oleh Pak Doni dan Bu Hana untuk membersihkan tempat itu. Itulah sebabnya Arman yang dipercaya sebagai pemegang kunci villa tersebut, kemudian menyerahkan kuncinya kepada ayah Yuda. Selain itu, akta tanah yang diberikan kepadanya ternyata diperintahkan untuk dibersihkan dan disimpan untuk menghindari kotoran. Seketika, Pak Arman yang mendengar itu hanya bisa menggelengkan kepala karena akhirnya sadar bahwa Pak Doni dan Bu Hana sedang berakting. Ia pun terpaksa mengikuti dan tidak membocorkan identitas Pak Doni yang sebenarnya. Namun Jesse dan keluarganya tidak peduli dan meminta agar para satpam untuk segera memeriksa kedua orang tua Yuda yang dituduh mencuri. Namun Pak Arman ternyata berkata lain. Karena menurutnya, kedua orang tua Yuda telah lama bekerja di tempat Pak Doni dan Bu Hana sehingga tidak mungkin jika mereka mengambil mutiara tersebut. Ia malah lebih menganggap jikalau keluarga Jesse yang baru saja pertama kali dilihatnya sebagai orang-orang yang sangat mungkin menjadi tersangka sebagai pelaku pencuri mutiara itu. Akhirnya para satpam pun segera menggeledah seluruh anggota keluarga Jesse, sehingga membuat mereka kalang kabut. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya mutiara itu ditemukan di dalam saku celana milik Stephen. Stephen pun pucat pasi karena akhirnya kelakuannya terbongkar. Namun mereka tetap berkilah bahwa Stephen tidak sengaja memasukkan mutiara itu ke dalam sakunya. Dengan begitu, Pak Morgan yang sudah emosi dari tadi, kemudian langsung melancarkan tendangan terbang ke arah Stephen sehingga membuatnya terlempar. Seluruh keluarga Jesse pun diperintahkan untuk dibawa ke kepolisian. Maka dengan begitu terbongkarlah sifat dan kelakuan yang penuh tipu daya dari keluarga Jesse. Mereka pun akhirnya pasrah karena terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib. Masalah kemudian terlewati sehingga membuat Yuda dan kedua orang tuanya serta Intan dan juga Cindy berjalan keluar dari villa. Di situ Intan kemudian mencoba mengundang Yuda dan kedua orang tuanya untuk makan malam agar mereka bisa lebih akrab. Namun kesenangan mereka kemudian terganggu karena tiba-tiba ayah Intan datang beserta ibu tirinya. Mereka datang ke tempat itu untuk memaksa Intan untuk pulang serta mematuhi perintah mereka untuk menikah kepada anak dari keluarga Leonardo yang bernama Hardy. Namun ternyata Intan menolak permintaan itu sehingga membuatnya ditampol oleh ayah kandungnya sendiri. Melihat Intan dikasari, Yuda pun menjadi marah karena tidak menyangka ada orang tua yang malah memukul anak perempuannya sendiri di depan umum. Maka akhirnya pertengkaran pun tak bisa dihindarkan di antara mereka semua. Setelah itu, ayah Yuda berusaha melerai mereka sambil menasehati bahwa sebaiknya mereka sebagai orang tua tidak seharusnya memisahkan hubungan kedua anak mereka yang terlihat penuh cinta dan rasa kasih sayang. Namun ternyata ayah Intan tidak menyetujui hubungan mereka karena ia tidak sudi berhubungan dengan orang-orang miskin seperti Yuda dan kedua orang tuanya. Walau dihina, ayah Yuda tetap sabar sambil mencoba membujuk jikalau keluarga Leonardo menjanjikan sesuatu kepada orang tua Intan, sehingga mereka harus menikahkan anak mereka berdua.
Dan kenyataan pun terungkap, bahwa sebenarnya keluarga Leonardo berjanji akan memberikan tiket pertemuan 9 naga kepada keluarga Barista, jikalau Intan dinikahkan dengan anak dari keluarga mereka. Pertemuan 9 naga adalah pertemuan yang dihadiri oleh para orang-orang penting dan terkenal, sehingga siapapun yang menghadiri pertemuan tersebut, dipastikan akan segera menjadi sukses dan berjaya. Seketika, Bu Hana yang mendengar itu kemudian menyadari bahwa pertemuan tersebut adalah acara yang diadakan oleh ayahnya yang bernama Jenderal Hengki. Ayah Intan terus saja mengoceh bahwa keluarga Leonardo memiliki koneksi dengan anggota dari Jenderal Hengki, sehingga mereka bisa menjanjikan undangan pertemuan tersebut diberikan kepada keluarga Barista. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Bu Hana mengeluarkan sesuatu dari saku celananya yang ternyata itu adalah undangan untuk masuk ke pertemuan 9 naga. Sontak saja, ayah Intan menjadi kaget karena melihat hal itu. Ibunya Yuda mengaku memungut undangan itu ketika membersihkan jalan. Ia lalu meminta ayah Intan untuk mengizinkan Intan berpacaran dengan Yuda jika ingin diberikan undangan pertemuan tersebut. Namun ternyata ayah Yuda terlihat tersinggung sambil berkata bahwa ia tetap akan mengambil undangan itu dari tangan ibunya Yuda, namun tidak akan mematuhi permintaan mereka untuk mengizinkan hubungan antara Intan dan Yuda. Akhirnya ayahnya Intan pun berusaha mengambil undangan itu dari tangan Bu Hana sambil dibantu oleh para pengawalnya. Tak jauh dari tempat itu, terlihat seorang jenderal tempur utara yang bernama Sandi, sedang berpatroli bersama para prajuritnya. Hal itu dilakukan karena sebentar lagi akan diadakan pertemuan 9 naga di kota mereka. Ketika sedang melakukan pengamanan, tiba-tiba salah seorang dari prajurit melihat kekacauan yang terjadi di antara keluarga Intan dan keluarga Yuda. Prajurit tersebut mengenali Bu Hana sebagai anak dari jenderal mereka. Maka mereka pun bergegas untuk melerai pertengkaran tersebut. Kemudian, Sandi yang tiba-tiba datang untuk melerai mereka, langsung saja didatangi oleh Hana yang memberi isyarat untuk tidak membuka identitasnya yang asli. Untuk itu, Sandi pun memaklumi sambil berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Ayah Intan pun menjelaskan bahwa Bu Hana telah mencuri undangan pertemuan 9 naga darinya. Hal itu tentu saja mendapat sanggahan dari yang mendengarnya, karena tahu bahwa yang dikatakannya adalah bohong. Bahkan Intan sendiri pun malah mengaku bahwa undangan tersebut bukanlah milik ayahnya, melainkan milik Bu Hana yang tak sengaja ia temukan di jalan. Ayah Intan dan ibu tirinya kemudian menjadi tidak terima dan mulai merendahkan kedua orang tua Yuda dengan pekerjaan yang mereka miliki. Mendengar itu, Sandi kemudian menjadi emosi dan langsung menampol ibu tiri Intan yang sedari tadi bermulut ular. Ia dianggap terlalu merendahkan pekerjaan orang lain. 没错，大人，我替伯母作证，是他们抢伯母。咱们的人，北京站部。 Melihat Bu Hana dibela oleh Sandi, akhirnya ayah Intan pun berusaha dengan lembut untuk membeli undangan yang dimiliki Bu Hana berapapun yang ia minta. Namun ternyata Bu Hana tidak meminta sepeser pun. Ia hanya minta agar Intan diperbolehkan berpacaran dengan Yuda. Maka dengan segera, ayah Intan pun menyetujui hal itu. Ia pun menerima undangan pertemuan tersebut dengan bangga sambil tertawa lebar. Segera setelah ayah Intan pergi, Yuda menjadi senang bukan kepalang sambil memeluk kedua orang tuanya yang berhasil membuatnya memperoleh izin untuk pacaran dengan Intan. Lalu setelahnya, Yuda malah mengatakan bahwa ia ingat bahwa dulu ia punya kakek. Maka dengan segera, ia pun menanyakan di mana keberadaan kakeknya. Sontak pertanyaan itu membuat kedua orang tua Yuda kembali berwajah kebingungan dan sedikit panik. Sementara itu di tempat lain, terlihat kakek Yuda yang ternyata merupakan seorang jenderal utama di negara tersebut. Ia kemudian dikabarkan oleh anaknya bahwa mereka telah menemukan Yuda yang merupakan cucu dari jenderal tersebut. Maka Pak Jenderal yang bernama Hengki itu, kemudian terlihat sangat bahagia karena akan segera bertemu dengan cucunya. Namun wajahnya tiba-tiba berubah menjadi masam dan kebingungan. Karena ia ternyata disuruh untuk menyembunyikan identitasnya di depan Yuda. Besoknya, Yuda kemudian mengajak Intan dan Cindy untuk bertemu dengan kakeknya. Mereka pun terlihat kebingungan karena dijanjikan oleh kedua orang tua Yuda untuk bertemu dengan kakeknya di sebuah tempat di dekat situ. Lalu tak lama, tiba-tiba seorang kakek tua pemungut sampah menegur Yuda dan menyebutnya sebagai cucunya. Yuda pun sejenak kebingungan sambil melihat kakek tua tersebut. Lalu segera mendatanginya serta menyambutnya dengan hangat. Akhirnya mereka pun saling melepas rindu. Lalu kakek Yuda mengajak mereka semua ke rumahnya untuk berbincang dan meminum teh. Akhirnya mereka semua lalu pergi ke rumah kakek Yuda dengan mengendarai sepeda gerobak tua milik kakeknya Yuda. Namun ketika di perjalanan, Yuda menyadari bahwa sedari tadi ada mobil yang mengikuti mereka. Kakek Yuda tentu saja menyadari bahwa itu adalah mobil dari para tentara pengawalnya. Kakek Yuda lalu beralasan bahwa orang-orang tersebut adalah orang yang tadinya ingin membeli botol plastik kepadanya. Namun ia menolaknya karena botol plastiknya hanya dihargai 1.000 per kilo. Mendengar itu, Yuda kemudian terlihat emosi sambil turun dari gerobak dan hendak menghardik para pemilik mobil itu. Sembari berjalan ke arah mobil,
Tak disangka para tentara yang ada di dalam mobil langsung mengarahkan senjata mereka ke arah Yuda karena menganggap Yuda sebagai ancaman. Namun Pak Hengki kemudian berusaha memberi isyarat untuk tidak menyerang Yuda sehingga akhirnya membuat para tentara itu menuruti perintah jenderal mereka. Setelah dekat, Yuda pun langsung marah-marah sambil mengatakan bahwa kakeknya tidak terima jika botolnya dibeli hanya seharga 1.000 per kilo. Ia pun meminta harga 3.000 per kilo untuk bisa membeli botol bekas tersebut. Para tentara yang terlihat kebingungan, lalu terpaksa mematuhi perintah dari Yuda sambil mengeluarkan sekoper uang untuk membeli botol bekas yang dimaksud oleh Yuda. Yuda kemudian diberikan sekoper uang yang ternyata sangat berat. Para tentara itu mengambil botol-botol bekas dan segera pergi dari tempat itu. Cindy pun terlihat sewot karena Yuda menerima hasil pembelian botol bekas yang hanya beberapa ribu saja namun harus repot-repot menggunakan koper. Ia pun menyangka bahwa koper tersebut berat karena mungkin saja diisi dengan batu. Mendengar itu, Yuda pun menjadi panik jikalau koper itu benar-benar berisi batu. Dia pun langsung membuka koper tersebut. Dan alangkah terkejutnya Yuda, karena ternyata di koper tersebut penuh berisi uang. Mereka pun sangat kaget karena mengira orang-orang barusan salah memberi uang. Namun kakek Yuda berusaha mengelak dengan mengatakan bahwa di antara botol bekas tadi, ada sebuah guci antik yang ia pungut. Maka bisa jadi uang tersebut adalah uang untuk membayar guci antik itu. Mendengar itu, Yuda pun menjadi senang bukan kepalang, karena ia baru saja mendapat rezeki senilai 500 juta dari hasil penjualan botol plastik. Melihat pemandangan itu, Hengki pun sedih karena melihat cucunya yang sangat gembira karena menerima uang yang menurutnya sangat sedikit itu. Ia pun kemudian menganggap bahwa hidup Yuda sebelum ini pastilah sangat menderita. Tak disangka Yuda ternyata membawa kakeknya ke showroom mobil. Dia mengatakan bahwa ingin membelikan kakeknya gerobak listrik sehingga akan menghemat tenaga jikalau kakeknya ingin mengumpulkan barang bekas lagi. Kakek Yuda pun terlihat senang karena menganggap cucunya memang cucu yang sangat berbakti kepadanya. Tak disangka, mereka lalu didatangi oleh manajer showroom tersebut yang ternyata mengusir mereka. Ia tidak terima dengan perkataan Yuda yang ingin mencari gerobak listrik. Pasalnya showroom mobil yang dia miliki ternyata adalah showroom mobil yang khusus menjual mobil mewah. Lalu bersama manajer tersebut, ternyata turut datang seorang pria yang ternyata adalah Hardy. Hardy adalah anak dari keluarga Leonardo yang tadinya hendak dinikahkan dengan Intan. Akhirnya Yuda dan rombongannya pun berusaha untuk pergi karena telah diusir oleh manajer showroom tersebut. Namun tiba-tiba Hardy melarang mereka pergi karena melihat Yuda. Ia kemudian mencoba merendahkan Yuda yang telah merebut Intan darinya. Melihat Yuda direndahkan dan dihina, Pak Hengki tentu saja emosi dan langsung menghajar Hardy. Hal itu membuat Cindy menjadi panik dan berusaha menasehati bahwa Hardy adalah anggota keluarga Leonardo, yang bahkan keluarganya pun tak berani untuk menyinggungnya. Namun Pak Hengki terlihat tidak peduli dan terus saja menghujat Hardy habis-habisan. Hal itu kemudian membuat Hardy menjadi emosi sehingga Intan terpaksa mewakili kakek Yuda untuk meminta maaf kepada Hardy. Merasa ditinggikan, Hardy semakin pecicilan dan malah menggoda Intan dan Cindy untuk ikut bersamanya. Dan atas perintah dari Hardy, akhirnya Pak Manajer pun segera memanggil pihak keamanan untuk mengusir Yuda dan kakeknya. Namun tiba-tiba kakek Yuda mengeluarkan sebuah kartu dari kantongnya sambil mengatakan bahwa ia berniat untuk membeli mobil di tempat itu. Namun tiba-tiba dia tertawai karena kartunya bukanlah kartu bebas miskin, melainkan kartu transit kereta api. Akhirnya Pak Hengki pun menyadari bahwa karena telah buru-buru keluar rumah, akhirnya ia salah membawa kartu dan melupakan kartu premiumnya. Akhirnya ia pun mengatakan bahwa akan meminta orang untuk segera datang membawa uang selagi ia melihat-lihat mobil yang ada di situ terlebih dahulu. Pak Manajer kemudian berusaha mengusir kakek Yuda karena tidak percaya bahwa dirinya yang berpenampilan kumuh mampu untuk membeli mobil di tempat itu. Namun ternyata, Hardy membiarkan mereka sambil menantang bahwa mereka tidak akan bisa menemukan mobil di showroom itu yang bisa dibeli oleh mereka. Mendengar itu, Pak Hengki kemudian menjadi tertantang sambil menentang balik dengan berkata bahwa mereka akan membeli mobil yang lebih mahal dibandingkan dengan mobil yang akan dibeli oleh Hardy. Mendengar itu, Hardy pun ikut panas dan menerima tantangan tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun berkeliling ke seluruh showroom itu untuk menemukan mobil pilihan mereka. Hardy lalu memilih sebuah mobil sport terbaru yang berharga 8 miliar. Hardy mengatakan bahwa harga segitu sama sekali tidak mahal untuknya. Pak Hengki kemudian mengatakan bahwa mobil tersebut terlalu menor dan memang cocok untuk jiwa Hardy. Mendengar itu tentu saja Hardy menjadi tersinggung. Pak Hengki lalu melihat sebuah mobil yang gagah di tempat utama di showroom tersebut. Maka dengan segera, ia mendekati mobil itu dan berniat untuk memilihnya. Tak disangka mobil itu adalah mobil spesial yang bernama mobil Raja Agung. Mobil itu hanya ada satu di dunia dan tadinya diperintahkan oleh Raja,
untuk diberikan kepada Pak Hengki yang telah berjasa dalam merebut daerah kekuasaan. Mobil tersebut dibuat dengan bahan-bahan khusus berkualitas tinggi dari kelas militer dan harganya senilai 20 miliar. Namun yang membuat sulit untuk membeli mobil tersebut bukan cuma harganya, melainkan pembelinya harus diperiksa terlebih dahulu dan harus memiliki 3 generasi jenderal ataupun pahlawan dan telah mendapat penghargaan tertinggi dari negara. Karena syarat tersebut, makanya Hardi tidak bisa memiliki mobil itu. Lalu mereka pun dikagetkan karena tiba-tiba kakek Yuda mengatakan bahwa mobil itu memanglah khusus dibuat untuknya. Karena mendengar kakek Yuda yang terlalu berbicara kepedean, Pak manajer pun menjadi emosi dan meminta satpam untuk segera mengusir mereka. Ketika sedang berusaha ditangkap oleh pihak keamanan, Yuda kemudian didorong oleh Hardi sehingga membuatnya terjatuh ke bemper mobil Raja Agung dan membuatnya sedikit lecet. Hal itu pun akhirnya membuat semua orang yang ada di situ menjadi panik karena Yuda telah berhasil merusak mobil yang paling berharga itu. Namun tak disangka, kakek Yuda mengatakan bahwa ia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ia malah mengambil tongkat yang dimiliki oleh Pak Satpam dan langsung menghujam tempat yang lecet di mobil itu dengan tongkat pemukul sehingga akhirnya membuatnya semakin rusak. Hal itu ternyata ia lakukan karena telah merasa sudah membeli mobil tersebut dan berniat untuk sekalian mengganti warnanya yang kebetulan ia tidak suka. Namun kelakuan dari kakek Yuda itu mendapat hujatan dari orang-orang yang tidak mempercayainya. Maka kakek Yuda pun segera menelpon orang untuk membantu mengantarkannya uang untuk membeli mobil itu. Di tempat lain terlihat Bu Hana yang menerima telepon dari kakek Yuda. Ia pun segera meminta diantarkan uang senilai 20 miliar. Namun Bu Hana terlihat keheranan. Pasalnya ia mengetahui bahwa ayahnya seharusnya sedang janjian untuk bertemu dengan Yuda, maka ia pun mempertanyakan untuk digunakan apa uang tersebut. Maka Pak Hengki pun mengaku bahwa ia sedang bertanding dengan seorang pemuda untuk membeli mobil mewah. Bu Hana pun menjadi kaget karena tahu bahwa kelakuan ayahnya bisa jadi akan mengungkap identitas mereka. Namun ternyata kakek Yuda tetap bersikeras untuk diantarkan uang tersebut dan tidak peduli dengan identitas yang berusaha mereka sembunyikan. Karena terlalu banyak berdebat, akhirnya Pak Hengki menjadi kesal dan berniat untuk menelpon orang lain untuk diantarkan uang tersebut. Lalu karena panik, Bu Hana pun segera memberitahu suaminya mengenai hal itu. Pak Hengki kemudian menelpon orang lain untuk meminta bantuan dan orang itu ternyata adalah Pak Sandi. Sementara itu Pak Sandi sedang berada di ruangannya bersama ayah dari Hardi yaitu Pak Leonardo. Di pertemuan tersebut, Pak Sandi kemudian menerima telepon dari Pak Hengki yang meminta bantuan untuk mengantarkannya uang senilai 20 miliar. Mendengar itu, Pak Sandi tentu saja langsung mematuhinya. Di pihak lain, Pak Leonardo langsung saja menebak bahwa telepon yang diterima Sandi barusan adalah dari Pak Hengki. Maka dengan segera ia meminta kepada Pak Sandi untuk ikut dipertemukan dengan Pak Hengki. Maka Pak Sandi pun menerima permintaan itu sambil mengatakan agar Pak Leonardo tidak berkata sembarangan di depan Pak Hengki nanti. Sementara itu di showroom mobil, kedua orang tua Yuda akhirnya datang sambil mengatakan bahwa kakek Yuda adalah penderita demensia alias sudah pikun. Mereka pun meminta agar kakek Yuda segera pulang dan meminta maaf karena telah merepotkan orang-orang yang ada di situ. Namun mereka tentu saja tidak dibiarkan pergi berkat telah merusak mobil Raja Agung. Mereka pun dipaksa untuk membayar 20 miliar untuk mengganti kerusakan. Namun karena dianggap tak sanggup untuk membayar biaya kerusakan itu, akhirnya Pak manajer pun segera memanggil satpam untuk menangkap mereka. Namun sebelum itu terjadi tiba-tiba saja rombongan Pak Sandi kemudian muncul membawa uang senilai 20 miliar tersebut. Kemudian, ayah Hardi langsung mendatangi anaknya yang kebetulan ada di showroom itu sambil menanyakan apa yang terjadi. Dengan begitu, Hardi lalu menjelaskan kejadian yang membuat Raja Agung menjadi rusak berkat perbuatan Yuda dan kakeknya. Sandi yang mendengar bahwa Raja Agung telah rusak, kemudian emosi dan bertanya siapa pelakunya. Seketika, Pak Hengki langsung saja mengaku bahwa dialah yang telah merusak mobil tersebut, serta memarahi Pak Sandi yang dianggapnya datang terlalu lama. Pak Sandi yang terlihat kaget, lalu berusaha memberi hormat. Namun ia kemudian dihalangi oleh ayah Yuda sambil kembali memberi isyarat untuk menyembunyikan identitas mereka. Akhirnya Pak Sandi pun hanya bisa terdiam karena berusaha untuk mengikuti sandiwara yang dijalankan oleh keluarga tersebut. Namun Pak Hengki yang sudah muak dengan permainan sandiwara itu, kemudian meminta agar Sandi tidak usah ikut-ikutan dalam permainan mereka. Mendengar Sandi ditegur dengan tidak sopan, Hardi lalu berusaha menghajar kakek Yuda sehingga membuat Sandi menjadi emosi karena perlakuan Hardi yang kurang ajar. Pak Leonardo kemudian memaklumi mengapa Pak Sandi membela orang tua. Untuk itu ia pun menyarankan agar cucu dari orang tua tersebut saja yang dihukum atas perbuatan dari kakeknya. Mendengar itu, Yuda kemudian menjadi pasrah dan bersedia jikalau dirinya harus dipenjara karena perbuatan dari kakeknya. Dia pun kemudian menyampaikan permohonan maafnya karena telah tidak becus menjadi anak dan juga cucu yang menjaga orang tuanya. Melihat perlakuan Yuda,
Pak Hengki pun menjadi salut dengan cucunya itu lalu menyalahkan Doni dan Hana yang sudah keterlaluan dalam menyembunyikan identitasnya sehingga membuat cucunya mengalami hal seperti ini. Untuk itu, Pak Hengki pun meminta kepada Sandi untuk mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Walaupun coba dicegah oleh kedua orang tua Yuda, namun Pak Sandi yang merupakan anak buah dari Pak Hengki tentu saja tidak bisa menolak permintaan dari Pak Hengki, sehingga ia akhirnya mengungkapkan bahwa Pak Hengki adalah jenderal tertinggi di negara tersebut. Semua orang kemudian menjadi terkejut karena pernyataan dari Sandi. Namun ternyata kedua orang tua Yuda masih mengelak sambil mengatakan bahwa kakek Yuda bukanlah jenderal, melainkan hanya pemungut sampah biasa. Mereka lalu mengaku bahwa kakek Yuda dulunya pernah membantu Pak Sandi. Lalu Pak Sandi yang merasa bahwa kakek Yuda adalah orang yang baik dan pikun, kemudian hanya berusaha mendengar apa yang dikatakan oleh kakek pikun tersebut, serta menurutinya termasuk dengan membantunya membawa uang 20 miliar pada saat ini. Akhirnya orang-orang kembali lagi menjadi tidak percaya bahwa kakek Yuda adalah jenderal tertinggi di negara itu. Hal itu membuat Pak Hengki semakin sewot dan emosi karena orang-orang yang tidak mempercayainya. Dia pun bersikeras bahwa ia adalah orang yang pantas untuk membeli mobil Raja Agung tersebut. Mendengar Pak Hengki yang keras kepala, akhirnya Pak Manajer lalu mengeluarkan sebuah alat untuk memverifikasi calon pembeli dari Raja Agung itu. Maka dengan segera, Pak Hengki pun mengetes dengan memasukkan data dirinya ke dalam alat tersebut. Dan hasilnya, alat tersebut menunjukkan bahwa kakek Yuda sama sekali tidak berhak untuk membeli mobil Raja Agung itu. Pak Hengki kemudian keheranan dan menanyakan hal itu kepada Sandi. Sandi pun mengungkapkan bahwa data mengenai Pak Hengki ternyata telah dirahasiakan oleh negara sehingga tidak mungkin bisa terdeteksi oleh alat itu. Mendengar itu, Pak Hengki lalu menelepon orang yang ada di penyimpanan data sambil memerintahkan untuk membuka datanya kepada publik. Lalu setelahnya Pak Hengki kembali mencoba memverifikasi dirinya dan membuat orang-orang tercengang, karena dirinya ternyata memenuhi syarat untuk membeli mobil Raja Agung tersebut. Orang-orang menjadi kembali dikagetkan karena ternyata Pak Hengki memiliki 3 generasi jenderal dan pahlawan, serta mendapat penghargaan tertinggi dari negara. Kedua orang tua Yuda kembali lagi berusaha memberi alasan dengan mengatakan bahwa Pak Hengki mendapatkan itu karena dulunya ia adalah anggota pasukan perang sebagai pasukan pendukung, yaitu koki masak. Dan ia mendapatkan penghargaan dari negara karena masakannya yang disukai oleh para prajurit. Orang-orang pun kemudian kembali menertawai Pak Hengki, yang hanya merupakan pasukan pendukung. Namun Sandi lalu menghajar Pak Leonardo dan anaknya yang telah menghina Pak Hengki hanya karena beliau adalah anggota dari pasukan pendukung. Karena baik di pasukan inti maupun pasukan pendukung, mereka semua sama-sama berjasa dalam memperoleh kejayaan negara dan tidak boleh dihina oleh siapapun. Oleh karena itu, Sandi kemudian memerintahkan prajuritnya untuk memberi hukuman 500 tamparan kepada Leonardo dan anaknya yang telah berani menyinggung pahlawan kemerdekaan. Leonardo dan anaknya pun kemudian hanya bisa menangis dan berusaha meminta maaf ampun, karena telah menyinggung kakek Yuda. Sementara itu, kedua orang tua Yuda terlihat lega karena akhirnya identitas mereka tidak jadi terbongkar. Mereka pun segera membawa pulang kakek Yuda sebelum ia mulai mengoceh lagi terlalu jauh. 其实啊，这不可能，祖上3代都是烈士。 Yuda lalu mengantar Intan untuk pulang ke rumah. Tak disangka di depan rumah, Intan langsung dihardik oleh ayahnya yang datang bersama ibu tirinya. Di situ ia lalu meminta Intan untuk segera menikah kepada Hardi. Karena ternyata, baru saja Pak Leonardo mengancam akan membatalkan bisnis 100 miliar mereka, berkat masalah yang ditimbulkan oleh Intan. Yuda pun terlihat protes. Karena sebelumnya ayah Intan telah berjanji akan mengizinkan Intan untuk berhubungan dengannya. Namun ternyata ayah Intan berkilah bahwa dirinya hanya mengizinkan Intan untuk berpacaran dan tidak sampai menikah dengan Yuda. Dengan begitu, Yuda pun kemudian menjadi tidak terima dan tetap akan berusaha untuk melindungi Intan dan membahagiakannya. Mendengar hal itu, ayah Intan kemudian mengambil kesempatan dengan memberikan Yuda peluang untuk bisa menikah dengan Intan. Hal itu akan diperoleh oleh Yuda jikalau Yuda bisa berhasil memperoleh kontrak senilai 100 miliar dari grup Waharsa. Hal itu ternyata dilakukan oleh ayah Intan karena tahu bahwa grup Waharsa adalah grup terkaya yang tidak akan mungkin Yuda mendapatkan kontrak dari grup tersebut. Yuda kemudian mematuhi permintaan itu sambil mengambil proposal kontrak dari ayah Intan dan segera membawanya ke grup Waharsa. Singkat cerita, Yuda lalu tiba di depan gedung grup Waharsa. Yuda lalu menuju pintu masuk dan segera ditahan oleh pihak keamanan karena ternyata tidak seorang pun yang boleh masuk ke dalam gedung tersebut jika tidak memiliki janji bertemu. Namun ketika hendak diusir, tiba-tiba seorang wanita keluar dari gedung itu dan melerai para petugas. Ia pun mengatakan bahwa Yuda adalah temannya sehingga akhirnya Yuda diperbolehkan masuk ke dalam gedung itu. Yuda kemudian kebingungan mengapa wanita yang bernama Kiara itu mengakui dirinya sebagai temannya dan membantunya. Tak disangka, beberapa hari yang lalu ternyata Yuda pernah membantu Kiara membawa anaknya ke rumah sakit ketika Yuda sedang mengantarkan barang.
Yuda pun juga teringat dengan kejadian itu lalu menyampaikan niatnya yang ingin bertemu Pak Doni untuk menyerahkan proposal. Namun Kiara kembali menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Pak Doni jikalau tidak membuat janji terlebih dahulu. Untuk itu, Kiara lalu mengantarkan Yuda ke lorong belakang yang merupakan tempat di mana Pak Doni dan istrinya selalu lewat. Ia pun menyarankan Yuda untuk menunggu Pak Doni lewat di tempat itu untuk menyerahkan proposalnya. 我们好像不认识。别忘了，我一定得帮。你有办法？ Namun tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh Leonardo dan Hardy yang kebetulan ada di gedung tersebut. Mereka lalu menghardik Yuda yang dirasa tidak pantas untuk masuk ke dalam gedung Waharsa. Selain itu, mereka juga mengancam akan melaporkan perbuatan Kiara yang telah membantu Yuda menyusup ke dalam gedung itu. Hardy lalu berusaha bertindak tidak senonoh kepada Kiara sebagai imbalan agar dirinya tidak melapor kepada Pak Doni. Namun Kiara tentu saja tidak terima dengan perlakuan Hardy tersebut. Yuda tentu saja membela Kiara sehingga akhirnya membuatnya bertengkar dengan Hardy di tempat itu. Hal itu akhirnya membuat Leonardo memanggil kepala pihak keamanan untuk segera menghukum Yuda. Maka tak lama berselang lama, datanglah ketua pihak keamanan dan berusaha membela Pak Leonardo beserta Hardy. Dan tak butuh waktu lama akhirnya Yuda pun berusaha diusir oleh pihak keamanan karena telah menyusup. Namun di ruang rapat, Pak Doni kemudian mendapat laporan mengenai penyusup yang membuat kekacauan di gedung mereka. Pak Doni pun diperlihatkan tampilan foto di ruangan tersebut dan menyadari bahwa orang yang mereka maksud sebagai penyusup tak lain adalah Yuda, anak mereka. Maka mereka pun langsung emosi dan berniat untuk segera membantu Yuda. Sementara itu di bawah, Yuda terus-terusan dihujat dan direndahkan oleh Leonardo dan Hardy karena tidak pantas bertemu dengan Pak Doni. Namun sebelum Yuda berhasil dibawa pergi oleh pihak keamanan, tiba-tiba Pak Doni dan Bu Hana muncul ke tempat itu dan melerai mereka. Pak Doni dan Bu Hana ternyata muncul dengan mengenakan topeng sambil beralasan bahwa mereka akan menuju sebuah pesta kostum. Yuda langsung saja memberikan alasannya ke tempat itu untuk bertemu dengan Pak Doni dan menyerahkan proposal bisnis. Mendengar itu, Pak Leonardo dan Hardy lalu berusaha merendahkan Yuda, yang hanya seorang buruh sehingga tidak pantas menyerahkan proposal bisnis kepada Pak Doni dan malah memberikan proposal bisnis yang telah mereka siapkan sebelumnya kepada Pak Doni. Namun Pak Doni kemudian menjelaskan bahwa di grup Waharsa tidak memperdulikan latar belakang, melainkan lebih kepada kinerja dari orang yang akan melaksanakan bisnis dengan mereka. Untuk itu, ia pun akan menilai kedua proposal yang akan mereka serahkan dan akan memilih siapa yang lebih pantas untuk menjalankan bisnis dengan grup Waharsa. Yuda yang hendak menyerahkan proposalnya kemudian didorong oleh Hardy sehingga proposal Yuda kemudian jatuh ke dalam tempat sampah. Melihat hal itu, Hardy kemudian berusaha membuat Pak Doni menolak proposal Yuda karena dianggap telah kotor dan terkena sampah. Namun ternyata Bu Hana tidak memperdulikan hal itu sambil tetap menerima proposal dari Yuda. Setelah itu, Pak Doni lalu memeriksa proposal dari keluarga Leonardo terlebih dahulu dan langsung saja menyatakan bahwa proposal buatan mereka hanyalah sampah. Mereka tentu saja kebingungan dengan pernyataan itu, karena proposalnya ternyata dibuat oleh para ahli yang telah ia bayar dengan mahal. Di lain sisi, setelah melihat proposal dari Yuda, Pak Doni langsung memuji proposal tersebut sebagai proposal terbaik yang pernah ia lihat. Padahal kenyataannya proposal itu sangat jelek yang bahkan tulisannya pun tidak jelas dan tidak terbaca. Pak Leonardo pun kemudian bingung karena proposal sejelek itu ternyata diterima oleh Pak Doni. Pak Doni langsung saja menyerahkan proyek senilai 100 miliar itu kepada Yuda sehingga membuatnya sangat bahagia. Sementara itu, Pak Doni langsung saja mengusir keluarga Leonardo yang terlalu pede dengan proposalnya yang seperti sampah. Setelahnya, Yuda kemudian mengakui bahwa Kiara adalah orang yang telah membantunya masuk ke gedung itu. Mendengar itu, Pak Doni langsung saja menaikkan jabatan Kiara di grup Waharsa sehingga membuatnya sangat berterima kasih. Pak Doni dan istrinya pun akhirnya pergi karena merasa masalah yang ada di situ telah terselesaikan. Yuda kemudian langsung saja menuju rumah Intan dan memperlihatkan kontrak yang baru saja ia dapatkan dari grup Waharsa. Ia pun menuntut janji dari ayah Intan untuk mengizinkannya menikahi Intan. Walaupun sedikit terkejut, namun ayah Intan langsung saja memberikan izinnya agar bisa segera mendapat kontrak bernilai 100 miliar itu dari tangan Yuda. Maka segera setelahnya, Yuda langsung mengajak Intan untuk bertemu kedua orang tuanya. Sementara itu, ibu tiri Intan menyampaikan keberatannya mengapa suaminya mau mengizinkan Intan untuk menikah dengan Yuda. Namun ternyata ia mengatakan bahwa lebih penting untuk menerima kontrak senilai 100 miliar itu terlebih dahulu. Dan setelahnya ia berniat untuk menceraikan Intan dari Yuda jikalau mereka telah menikah. Sementara itu, Yuda kemudian memberitahu kedua orang tuanya mengenai rencana pernikahannya dengan Intan yang akan ia laksanakan 3 hari lagi. Mendengar itu, tentu saja kedua orang tua Yuda terlihat sangat bahagia dan mendukung pernikahan mereka.
Ayah Yuda ternyata mengatakan bahwa ia akan mengadakan pernikahan yang mewah untuk anaknya dan akan mengurus semuanya. Setelah Yuda dan Intan pergi, Pak Doni dan Hana pun mengungkapkan bahwa di acara pernikahan Yuda inilah saat yang tepat bagi mereka untuk mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya. 爸妈，艺人的父母已经同意了。我看了一下黄历，来才行，孩子可不能。 3 hari kemudian, tibalah hari pernikahan Yuda. Ia terlihat sedang menunggu mobil jemputan bersama kedua orang tuanya. Dan betapa kagetnya Yuda karena ternyata mobil jemputan yang disediakan oleh ayahnya adalah rombongan mobil mewah yang sangat mahal. Ibu Yuda kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah mobil milik kawan mereka yang dipinjamkan. Melihat mobil mewah tersebut, Yuda tentu saja sangat senang dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ia pun segera naik ke mobil dan menjemput Intan. Sementara itu di rumah Intan, terlihat ia dan keluarganya sedang menunggu jemputan dari Yuda. Namun karena dirasa terlalu lama, ayah Intan kemudian berusaha membatalkan pernikahan tersebut. Untung saja tak lama setelahnya, rombongan mobil Yuda kemudian datang dan membuat para keluarga Intan menjadi sangat kaget karena mobil yang dikendarai oleh Yuda adalah mobil mewah dengan edisi terbatas. Akhirnya Yuda pun dengan bangga lalu menjemput Intan untuk segera pergi ke gedung pernikahan. Melihat orang-orang mengagumi kendaraan jemputan dari Yuda, membuat ibu tiri Intan menjadi sewot dan jengkel. Namun ayah Intan kemudian mencoba menenangkan dengan mengatakan dirinya akan melihat tempat pernikahan dan akan mengatakannya sebagai hotel murahan, sehingga ia akan beralasan bahwa Yuda tidak pantas menjadi menantu dari keluarga barista dan membatalkan pernikahan. Namun begitu sampai ke tempat pernikahan, kedua orang tua Yuda menjadi terkejut karena tempat acara tersebut adalah Istana Naga Langit yang merupakan hotel mewah bintang 8. Yuda kemudian kaget dan berusaha menelpon orang tuanya karena menduga bahwa ia telah salah tempat. Namun ternyata kedua orang tua Yuda malah menyuruh Yuda untuk lebih dulu masuk ke tempat itu dan menunggu mereka datang setelahnya. Sementara itu ayah Intan masih kebingungan mengapa kuli bangunan seperti ayah Yuda bisa menyewa tempat di dalam hotel mewah tersebut. 天龙汉宫了！天龙汉宫了！你确定你发的位置没错吗？ Setelah memasuki hotel, Yuda kemudian disambut oleh salah seorang pelayan yang kemudian mempersilahkan Yuda untuk memasuki ruangan yang telah disewa atas namanya. Dan betapa kagetnya mereka, karena ternyata ruangan yang dimaksud oleh pelayan tersebut adalah ruangan VIP di hotel itu. Yuda pun terlihatlah ragu dan berusaha memastikan kepada pelayan yang membawa mereka. Namun pelayan itu bukan saja menyatakan bahwa ruangan itu telah disewa oleh Yuda, melainkan ia juga memastikan bahwa hotel tersebut seluruhnya telah disewa. Sehingga akhirnya pada hari itu, hotel itu ditutup dan seluruh pelayan yang berjumlah ribuan, di hari itu sepenuhnya akan melayani Yuda. Dan akhirnya hal itu pun membuat Yuda menjadi kebingungan karena tidak percaya jika ayahnya sanggup untuk mengeluarkan biaya sebanyak itu. Lalu tiba-tiba Kiara muncul di tempat itu sambil mengatakan bahwa ia datang untuk membantu mengurus pernikahan anak dari Pak Doni. Mendengar itu, orang-orang pun menjadi kebingungan karena ternyata anak Pak Doni dan Yuda menikah di hari yang sama. Pelayan pun menjelaskan bahwa hotel tersebut memang telah disewa oleh Pak Doni dan mengatasnamakan pemesanannya sebagai Yuda. Mendengar itu, orang tua Intan tentu saja menjadi ragu dan menduga bahwa nama Yuda kebetulan saja sama dengan nama anak dari Pak Doni. Lalu tak lama kemudian, Pak Leonardo juga muncul bersama Hardi karena berniat untuk menghadiri pernikahan dari anak Pak Doni. Namun mereka kemudian terkejut karena tiba-tiba melihat Yuda ada di ruangan tersebut. Maka tentu saja mereka berniat untuk membalas perbuatan Yuda yang tempo hari telah merendahkan mereka berdua di hadapan Pak Doni. Mereka langsung saja menghujat Yuda. Sementara itu Hardi masih berusaha untuk merebut Intan dan membujuknya untuk lebih memilih menikah dengan dirinya dibandingkan dengan Yuda. Intan kemudian menolak hal itu yang kemudian membuatnya ditegur oleh ayahnya karena telah menolak Hardi. Intan pun kembali mengingatkan janji ayahnya karena Yuda yang telah mendapatkan kontrak senilai 100 miliar untuk ayahnya. Namun ayahnya Intan berkilas sambil mengatakan bahwa kontrak tersebut adalah milik keluarga barista yang tentu saja akan tetap diterima oleh grup Waharsa. Kiara yang ada di situ lalu mencoba membela Yuda sambil mengatakan bahwa berkat Yudalah kontrak itu diterima oleh grup Waharsa. Pengakuan itu membuat Hardi menjadi kesal dan langsung menampol Kiara. Yuda tidak terima melihat Hardi yang berlaku kasar kepada wanitanya sehingga membuatnya memarahi Hardi. Tidak terima dihujat oleh orang rendahan seperti Yuda, akhirnya membuat Hardi berusaha menghasut para undangan dengan menjelek-jelekan Yuda di hadapan mereka. Maka dengan begitu, para undangan pun akhirnya sepakat dengan Hardi dan meminta Yuda yang tidak pantas berada di hotel mewah seperti itu untuk segera keluar. Akhirnya satpam pun dipanggil untuk segera mengusir Yuda. Namun Intan ternyata membela suaminya sehingga membuatnya dimarahi oleh ayahnya sendiri. Mendapat perlakuan seperti itu, Intan menjadi kesal dan lebih memilih untuk memutuskan hubungannya dengan ayahnya. Ia tidak terima dipergunakan oleh ayahnya sendiri demi kejayaannya dengan berusaha menikahkannya dengan anak dari keluarga Leonardo.
Ayah Intan kemudian menjadi emosi dan mengikuti permintaan Intan untuk putus hubungan dengannya. Hardi yang merasa tidak diperdulikan sedari tadi kemudian kembali meminta satpam untuk segera mengusir Yuda dan Intan dari tempat itu. Namun sebelum itu dilakukan, tiba-tiba saja salah seorang pegawai dari grup Waharsa datang sambil membawa foto anak dari Pak Doni untuk dipajang di ruangan tersebut. Maka kagetlah mereka semua, karena foto yang dibawa tersebut tak lain adalah foto dari Yuda. Di situ, satu-satunya orang yang tidak mempercayai foto tersebut adalah Hardi yang mengatakan bahwa Kiara sengaja membawa masuk foto tersebut untuk membela Yuda dan mengelabui penonton. Namun Kiara mengakui bahwa Pak Doni sendirilah yang mengirimkan foto itu. Untuk itu, Hardi lalu menantang Yuda untuk segera menelpon kedua orang tuanya agar kebenaran segera terungkap. Namun ternyata telepon dari kedua orang tua Yuda tidak bisa dihubungi sehingga membuat dirinya kembali menjadi bahan tertawaan karena menganggap kedua orang tua Yuda telah menghindar. Kemudian, Hardi lalu berusaha membuat satpam segera menghajar Yuda sembari mengambil Intan untuk ia jadikan sebagai istri. Lalu tiba-tiba kedua orang tua Yuda akhirnya datang ke tempat itu dan langsung menghujat orang-orang yang berusaha mengasari Yuda. Hardi yang melihat kedatangan kedua orang tua Yuda kemudian kembali merendahkan mereka. Walaupun salah seorang asisten telah memperkenalkan kedua orang tua Yuda sebagai Pak Doni dan Bu Hana dari grup Waharsa, namun tetap saja tidak bisa membuat keluarga Leonardo dan Barista menjadi percaya begitu saja. Mendapat perlakuan yang kurang ajar dari para keluarga yang tidak tahu malu tersebut, akhirnya Bu Hana menyarankan agar Pak Doni segera menelpon Pak Hengki untuk segera datang. Lagi-lagi mereka pun menertawai Pak Hengki yang mereka anggap sebagai pemulung miskin. Dengan begitu, Bu Hana yang sudah emosi dari tadi, lalu segera menelpon Pak Hengki sambil mengatakan bahwa dirinya menginginkan agar keluarga Leonardo segera dilenyapkan dari negeri mereka. Kemudian, Pak Hengki langsung saja menuruti permintaan itu dan meminta pasukannya untuk menghancurkan keluarga Leonardo. Sementara itu Pak Leonardo terlihat meremehkan telepon dari Bu Hana barusan, karena menganggap tukang sapu jalan tidak akan mungkin bisa menghancurkan keluarganya yang sangat berkuasa. Namun wajah penuh tawa dari Pak Leonardo tiba-tiba saja hilang, seketika ketika ia menerima telepon yang menyatakan bahwa grup Leonardo milik mereka telah dihancurkan dengan menggunakan rudal. Namun ia tidak mempercayai bahwa kejadian itu diakibatkan oleh telepon dari orang tua Yuda. Ia malah mengatakan bahwa perusahaannya diserang oleh jenderal negara, karena telah menyinggung pernikahan anak dari Pak Doni yang merupakan menantu dari jenderal tersebut. Ia pun mulai mengancam bahwa semua orang yang ada di situ akan mengalami kejadian yang sama dengan dirinya. Akhirnya mereka semua menjadi ketakutan dan bersepakat untuk segera menangkap Yuda dan orang tuanya yang dianggap sebagai biang keonaran. Hardi lalu segera memerintahkan petugas keamanan untuk memukul orang tua Yuda demi menunjukkan kuasanya di kota tersebut. Namun Yuda menghalangi sehingga dirinyalah yang menerima pukulan dari petugas keamanan. Hardi pun lalu mengancam akan segera menghabisi Yuda dan keluarganya hari itu juga. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan karena ternyata Jenderal Hengki bersama para prajuritnya tiba-tiba datang ke acara tersebut. Melihat kakek Yuda datang, Hardi langsung saja menghinanya karena datang dengan mengenakan pakaian kebesaran jenderal yang tidak pantas karena dirinya hanyalah tukang pungut sampah. Pak Sandi yang juga ikutan datang, langsung saja menampol Hardi yang telah berani menyinggung jenderalnya. Mereka pun menjadi terpenjat setengah mati karena Pak Sandi ternyata mengakui kakek Yuda tak lain adalah Pak Hengki yang merupakan jenderal tertinggi di negara itu. Pak Hengki lalu menegur Pak Doni dan Hana karena telah membuat Yuda menderita berkat mereka yang menyembunyikan identitasnya. Dengan begitu, Yuda kemudian tersadar bahwa ternyata kedua orang tuanya memang benar-benar Pak Doni dan Bu Hana yang asli. Ibunya adalah anak dari seorang jenderal dan ayahnya adalah komisaris dari grup Waharsa yang merupakan grup terkaya di dunia. Yuda benar-benar tak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada saat itu. Pak Hengki lalu memutuskan akan segera memberi hukuman kepada semua orang yang telah menindas cucunya. Sontak Leonardo dan Hardi langsung saja berlutut dan meminta maaf memohon ampunan. Namun tentu saja mereka tidak diberikan ampun dan malah akan dijadikan tumbal untuk diserahkan kepada pemimpin pihak musuh. Mereka pun akhirnya menangis terseduh-seduh meratapi nasib mereka yang tentu saja akan suram dan penuh penderitaan di hari-hari ke depan. Sementara itu keluarga Barista yang juga ikut memohon maaf, kemudian berusaha membujuk dengan mengatakan bahwa mereka adalah calon mertua dari Yuda. Namun ternyata Yuda yang sudah terlalu jengkel akhirnya melemparkan tampolan kepada ibu tiri Intan yang sedari dulu bermulut buaya. Bu Hana pun lalu menghadiahkan sesuatu kepada keluarga Barista karena telah membesarkan Intan. Dan akhirnya ayah Intan dan ibu tirinya terlihat lega karena perkataan itu. Namun tak disangka, ternyata hadiah yang dijanjikan oleh Bu Hana adalah kebangkrutan untuk keluarga Barista. Hal itu pun akhirnya membuat ayah Intan menjadi terseduh-seduh serta menampol istri tirinya yang sedari dulu selalu menghasutnya karena terlalu serakah.
Setelah itu, Yuda lalu menyampaikan rasa leganya karena ternyata semuanya telah terungkap. Ia kemudian mencoba memastikan bahwa tak ada lagi rahasia yang disimpan oleh kedua orang tuanya. Dan kedua orang tua Yuda pun ikut berjanji bahwa mereka tidak memiliki identitas yang disembunyikan lagi kepada Yuda. Lalu selanjutnya, mereka pun melanjutkan pernikahan tersebut dengan riang gembira. Dan akhirnya film pun tamat, karena tidak sanggup untuk mengungkap seluruh rahasia besar, yang ternyata ada di pundak kedua orang tua Yuda yang begitu powerful dan dahsyat pontang-panting bombastis serta penuh kemelut yang luar biasa. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman mempunyai rekomendasi film selanjutnya untuk kita bahas, silakan kalian tinggalkan jejak berupa komentar.